Sebelum nama Majapahit menggetarkan Nusantara, sebelum armada Sriwijaya menguasai lautan, di ujung barat Pulau Jawa, berdiri sebuah kerajaan yang kini nyaris terlupakan. Sebuah negeri yang menjadi pintu gerbang masuknya peradaban besar dari seberang lautan, namanya Salakanagara. Di pesisir Banten, di tengah kabut Samudra Hindia, kapal-kapal asing bersandar membawa rempah, emas, dan kain sutra. Dari tanah yang sederhana, lahir kisah seorang bangsawan India yang tak hanya menjejakkan kaki, tetapi menanamkan kekuasaan. Kerajaan ini adalah awal dari sejarah panjang Nusantara dan juga salah satu misteri terbesarnya. Abad kedua Masehi, Nusantara belum mengenal nama Indonesia. Peta politiknya masih kosong dari kerajaan-kerajaan besar yang kelak mewarnai sejarah. Namun, di ujung barat Pulau Jawa, kehidupan sudah berdenyut. Hutan lebat membentang, sungai-sungai mengalir deras, membawa cerita dari pegunungan ke laut, dan desa-desa nelayan hidup berdampingan dengan para pelaut dari jauh. Para pedagang dari India, Tiongkok, hingga Timur Tengah mulai singgah di pesisir ini. Mereka membawa sutra, manik-manik, dan keramik, lalu menukar dengan lada, pala, dan hasil bumi yang harum nilainya. Jalur perdagangan maritim mulai terbentuk bukan hanya menukar barang, tetapi juga menyulam benang budaya, bahasa, kepercayaan, hingga gaya hidup, perlahan berbaur dengan tradisi lokal. Inilah panggung tempat sejarah akan menulis bab pertamanya di Tanah Sunda. Sebuah kerajaan yang kelak disebut Salakanagara. Dari jauh, di seberang samudra, seorang bangsawan muda dari Bharata, tanah India kuno, memulai pelayaran panjangnya. Namanya Dewa Warman. Kapal kayu bertiang tinggi itu menembus gelombang Samudra Hindia, mengikuti arah angin musim yang mengantar para pelaut ke timur. Berbulan-bulan mereka berlayar, singgah di pelabuhan-pelabuhan kecil, berdagang, dan bertukar cerita. Hingga suatu ketika, di ufuk timur, muncul daratan hijau yang belum pernah ia lihat. Itulah pesisir barat Pulau Jawa, tanah subur yang kelak disebut Banten. Dewa Warman dan rombongannya disambut oleh penduduk setempat, para pelaut dan nelayan yang hidup makmur dari laut dan hutan. Disinilah ia bertemu seorang putri bangsawan setempat, anggun, cerdas, dan berpengaruh di wilayahnya. Pertemuan itu menjadi ikatan yang mengubah sejarah. Sebuah pernikahan dilangsungkan menyatukan dua budaya, India dan Sunda. Dari ikatan itu, lahirlah sebuah kekuasaan baru. Cikal bakal kerajaan pertama di tanah Sunda, Salakanagara. Setelah pernikahan yang menyatukan dua budaya besar, Dewa Warman mulai menata sebuah kerajaan yang akan menjadi mercusuar kejayaan di tanah Sunda. Pusat pemerintahan didirikan di Rajatapura, sebuah kota kecil di pesisir barat Jawa yang dikelilingi hutan lebat dan sungai yang mengalir deras. Rajatapura bukan hanya tempat tinggal raja, tapi juga jantung dari sebuah sistem pemerintahan yang mulai terbentuk. Dewa Warman memperkenalkan konsep kepemimpinan yang menggabungkan kearifan lokal dengan pengaruh India, sebuah pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan keluarga, penasihat kerajaan, dan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Salah satu karya terbesar Salakanagara adalah pembangunan pelabuhan di pesisir Rajatapura. Pelabuhan ini bukan hanya menjadi tempat singgah kapal dagang dari berbagai negeri, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi dan budaya. Disinilah rempah-rempah, emas, dan kain sutra berpindah tangan, membawa kemakmuran dan membuka jalan bagi pengaruh Nusantara yang lebih luas. Salakanagara yang diyakini sebagai kerajaan tertua di Nusantara memiliki posisi strategis sebagai pelabuhan penting yang menghubungkan jalur perdagangan antara India,
Tiongkok, dan wilayah lain di Asia Tenggara. Melalui pelabuhan ini, berbagai komoditas seperti rempah-rempah, hasil laut, dan barang impor diperdagangkan, menjadikan Salakanagara pusat kegiatan ekonomi dan pertukaran budaya. Bukti sejarah dari catatan Tiongkok pada abad ketiga Masehi menyebutkan adanya hubungan dagang dengan wilayah Jawa Barat yang diyakini sebagai wilayah kekuasaan Salakanagara. Pada masa kejayaannya, Salakanagara menunjukkan perkembangan agama Hindu-Buddha. Bukti-bukti menunjukkan pemujaan terhadap berbagai dewa seperti Wisnu, Siwa, Ganesha, dan Siwa Wisnu. Dengan pemujaan paling banyak dilakukan kepada Ganesha atau Ganapati. Selain itu, terdapat peninggalan budaya megalitik seperti menhir dan dolmen di sekitar Gunung Pulau Sari yang dipercaya terkait dengan kerajaan ini. Keberadaan Salakanagara juga diyakini menjadi akar budaya dari suku Sunda yang mendiami wilayah tersebut. Beberapa peninggalan arkeologis seperti air terjun Curug Putri dan situs alam lainnya juga dikaitkan dengan keberadaan kerajaan ini, memperkuat keyakinan akan keberadaan dan perannya dalam sejarah dan budaya Sunda. Meskipun informasi detail mengenai ritual dan festival Salakanagara terbatas, diperkirakan bahwa kerajaan ini memiliki upacara-upacara keagamaan dan adat yang khas. Upacara-upacara ini mungkin terkait dengan siklus pertanian, pergantian musim, atau peristiwa penting lainnya dalam kehidupan kerajaan. Festival-festival kerajaan juga menjadi ajang perayaan dan hiburan bagi masyarakat. Peninggalan seni dan arsitektur Salakanagara yang ditemukan seperti batu dakon, menhir, dan dolmen memberikan gambaran tentang kreativitas dan keterampilan masyarakat pada masa itu. Batu dakon misalnya adalah permainan tradisional yang diperkirakan memiliki nilai filosofis dan sosial. Menhir dan dolmen yang merupakan batu-batu besar mungkin memiliki fungsi sebagai monumen atau tempat pemujaan. Seni ukir dan anyaman juga kemungkinan berkembang pada masa ini, meskipun bukti-bukti konkretnya mungkin belum ditemukan secara luas. Kerajaan Salakanagara, meskipun lebih banyak dikenal dari sumber sekunder, memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat awal di Jawa Barat. Kehidupan di pasar, pelabuhan, dan desa, serta ritual dan festival mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi kerajaan ini. Peninggalan seni dan arsitektur, meskipun terbatas, memberikan petunjuk tentang kreativitas dan keterampilan masyarakat pada masa itu, serta menjadi warisan budaya yang berharga. Waktu bergerak tanpa henti. Di tengah kejayaannya, Salakanagara mulai menghadapi tanda-tanda kemunduran. Hubungan dagang yang dulu menjadi sumber kekuatan perlahan melemah. Beberapa pelabuhan mengalami penurunan aktivitas dan pusat perdagangan mulai bergeser ke wilayah lain. Sementara itu, di pedalaman Jawa Barat muncul kekuatan besar bernama Tarumanagara. Dengan raja yang ambisius dan pasukan terlatih, mereka memperluas wilayah kekuasaan, menaklukkan daerah-daerah yang lemah. Salakanagara yang kekuatannya sudah merosot menjadi salah satu target penaklukan. Arus perdagangan pun berubah. Jalur laut yang dahulu menguntungkan Salakanagara kini beralih ke rute yang lebih aman dan strategis, menghubungkan pusat-pusat perdagangan baru di timur dan barat. Kapal-kapal asing yang dulu memenuhi pelabuhan Raja Tapura kini jarang berlabuh. Akhirnya, Salakanagara kehilangan kendali atas wilayahnya. Simbol-simbol kerajaan diturunkan, digantikan oleh lambang Tarumanagara. Nama Salakanagara hanya tersisa dalam catatan sejarah sebagai kerajaan pertama di tanah Sunda yang lenyap ditelan arus zaman. Namun, disinilah teka-teki bermula. Apakah semua kisah ini benar terjadi? Ataukah hanya legenda yang dirangkai berabad-abad kemudian? Naskah Wangsakerta, satu-satunya sumber utama, menyimpan detail yang menakjubkan
tetapi juga memicu perdebatan sengit di kalangan sejarawan. Minimnya, bukti arkeologis membuat kita bertanya, apakah Salakanagara benar-benar berdiri sebagai kerajaan pertama di Nusantara? Atau ia hanyalah bayangan masa lalu yang hanya hidup di antara tinta naskah dan bisikan cerita Salakanagara? Entah ia nyata atau hanya legenda. Namun satu hal yang pasti, setiap peradaban dibangun oleh keberanian dan persatuan. Dari pelayaran Dewa Warman, persilangan budaya, hingga kejayaan perdagangan, semua itu adalah bagian dari mozaik besar sejarah Nusantara. Bagi kita hari ini, cerita ini bukan sekadar nostalgia. Ia adalah pengingat bahwa identitas bangsa terbentuk dari jejak masa lalu yang tak boleh kita lupakan. Kalau kamu ingin ikut menyelami kerajaan-kerajaan besar berikutnya di Indonesia, jangan lupa tinggalkan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe. Karena di cerita selanjutnya, kita akan mengungkap kerajaan kedua yang tak kalah misterius.